Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gua Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing dan Patrobas Shoes, sepatu buatan lokal Indonesia yang membanggakan. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gua pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos dan sepatu ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, ceritakan pengalaman, atau kirimkan permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV bareng The Messenger dan Patrobas. Kali ini kita akan membahas tentang Tuhanku yang gak kelihatan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya pertanyaan yang sama. Nama gue Aidan, umur 24, pekerjaan pegawai swasta. Nama saya Gion, umur kalau nggak salah 37. Nama saya Hugo Sebastian, umur saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Hai, saya Ruth, umur 29 tahun. Nama saya Demistina Wate, saat ini saya bekerja sebagai pegawai swasta, umur saya 32. Nama saya Andri, usia saya 30++. Nama saya Berta, usia saya 37. Nama gue Nelson, umur gue 35 tahun, pekerjaan gue pegawai swasta. Nama gue Ari, umur 31, pekerjaan pegawai swasta. Nyata lah, Bung. Tuhan adalah nyata. 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 Sangat nyata. Nyata. Nyata dong. Tuhan itu nyata. Karena sudah 2000 tahun yang lalu dia hadir dan naik ke surga. Menurutmu Tuhan nyata atau enggak? Jawabannya tentu saja nyata. Ya, di Roma 1 ayat 19-20 Rasul Paulus berkata demikian. Karena apa yang dapat mereka atau kita ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, menyatakan artinya dibuat menjadi nyata. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, apa yang tidak terlihat dari Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada atau melalui pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka, ya Anda dan saya, kita semua tidak dapat berdalih. Jadi kita bisa belajar percaya bahwa Tuhan itu nyata melalui khususnya ciptaannya. Ya, semua yang dia ciptakan, dan itu seperti membuat dia menjadi nyata untuk bisa kita lihat. Dan tentunya dengan hadirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, itu membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan itu nyata. Tidak ada pengertian bahwa Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Ya, dia kan Allah, apapun yang bisa dia lakukan ya namanya Allah. Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Jadi dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Saya nggak paham itu. Tuhan tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada dari dulu dan sampai selama-lamanya. Tuhan ciptain manusia, lo Tuhan ciptain dirinya sendiri. Itu pertanyaannya. Tuhan nggak ciptain dirinya sendiri. Tuhan nggak diciptain.
Karena supaya Tuhan itu menjadi manusia yang sama-sama seperti kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan ciptain diri sendiri, buat dia itu agak salah gitu. Jadi bukan Tuhan ciptain diri sendiri, dia memang udah ada gitu. Jawabannya bagus-bagus dari sahabat muda pijar semua. Ya, Tuhan itu pencipta yang menciptakan. Jelas dia tidak mungkin diciptakan. Ya, di Kejadian 1, Alkitab satu-satunya buku yang menjelaskan disebut sebagai beginning, permulaan dari segala sesuatu. Dimulai dengan kata-kata ini, in the beginning God, pada mulanya Tuhan. Jadi Tuhan yang pertama ada. Ya, dia adalah pencipta yang menciptakan, jelas tidak diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 1-2, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Pada mulanya waktu Allah menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudera yang bergelora dan yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. So jelas dia adalah pribadi pertama. Yang ada dia pencipta yang menciptakan. Dia tidak diciptakan. Bahkan oleh dirinya sendiri. Ya, Tuhan tidak menciptakan dirinya sendiri, dia pencipta yang menciptakan. Dan sehingga dia tidak diciptakan. Jawaban teman-teman bagus banget. Tuhan itu memang bisa kelihatan, bisa tidak, tergantung dari sudut pandang kita melihat Tuhan itu seperti apa. Gimana caranya percaya untuk Tuhan katanya? Ya dari diri gue sih, dari diri kita lagi. Kita udah diajarin mesti gimana, berbuat baik gimana. Jadi gue rasa bisa dirasain gimana cara kita mengasihi dia. Tanya balik aja, kamu percaya angin nggak? Angin nggak bisa lihat, tapi kita percaya bahwa dia itu ada. That's me man, swag! Bingung jawabnya. Ya karena apa namanya? Ya iman itu memang percaya segala sesuatu yang belum kita lihat dan yang belum kita dengar. Nggak tahu, terus terang gue juga nggak tahu gitu jawabannya. Tapi kalau ditanya percaya ya tetap percaya sih. Susah gitu, itu udah ditanamin dari lahir gitu. Kita percaya bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita percaya berdasarkan apa yang kita imani. Tuhan kita memang tidak kelihatan ya, cuman dia ada di mana-mana. Ya seperti angin aja yang tidak terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Ya mungkin sebelum dari cerita, kita bisa tunjukkan sikap kita seperti apa yang menggambarkan nggak bertentangan aja sih. Maksudnya memang ya dari situ mungkin akan lebih masuk dari realita kita gitu sih. Gimana caranya percaya Tuhan yang nggak kelihatan? Jawaban dari sahabat muda pijar bagus-bagus. Tadi yang gambarkan tadi seperti angin gitu ya, seperti udara yang nggak kelihatan. Gini, nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Itu yang mesti dipahami dulu. Ya banyak hal yang kita nggak bisa lihat, tapi bukan berarti nggak ada. Bukan dia yang nggak ada atau bukan Tuhan yang nggak ada sebenarnya, tapi kita yang nggak bisa melihat dia. Ya itu yang sebenarnya gitu. Tuhannya ada, tapi kita yang nggak bisa melihat dia. Makanya kita sangat bergantung kepada firman Tuhan untuk bisa percaya kepadanya. Nah pertanyaannya gitu ya, gimana caranya percaya Tuhan yang nggak kelihatan? Ya kita harus mendengarkan firman-Nya ketika dia berbicara kepada kita. Ya melalui firman Tuhan lah kita bisa percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Ya sesuatu yang nggak kelihatan, kalau kita bisa dengar, kita tahu itu ada. Ya, Roma 10 ayat 17 ada ayat yang bagus banget. Rasul Paulus berkata demikian, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, di dalam firman Tuhan lah kita mengenal Tuhan. Ya, iman kita dibangkitkan, kita belajar percaya sama Dia. Ya, tak kenal maka tak sayang, sulit untuk percaya. Ya, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita diyakinkan bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Nah dengan demikian, iman percaya kita mulai timbul. Contoh gini, gue pengen kesaksian dikit. Sebagai bertumbuh besar, gue lumayan takut gelap. Ya, dan dulu di komplek rumah kalau mati lampu tuh gue lumayan takut. Di bawah umur 10 tahun, gue akan selalu berteriak kalau mati lampu. Yang pasti gue panggil adalah nyokap. Ya, ma gitu, gue pasti panggil kayak gitu. Nah gini,
Ketika itu gelap gulita, gue takut setengah mati dan gue nggak bisa lihat apa-apa. Tapi gini, ketakutan gue sirna ketika gue dengar suara nyokap gue. Dia bilang, kamu di mana Kristo? Mama di sini. Ya, semakin dekat suara itu, semakin jelas suara itu, gue semakin tenang. Karena artinya walaupun gue nggak bisa lihat dia ada di situ. Nah seperti itu pun, ya kita bisa percaya Tuhan yang nggak kelihatan dengan cara apa? Firman Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 7-9. Ya, Yohanes 14 ayat 7-9, Tuhan Yesus bahkan mengatakan hal yang jauh lebih menarik lagi. Tuhan Yesus bilang gini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya, karena Bapa yang nggak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan, tunjukkan kepada kami, itu udah cukup, kata Filipus. Tapi kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, kita berjumpa dengan Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita bisa melihat Tuhan yang nggak kelihatan. Karena Yesuslah, the image of the invisible God. Ya, dia adalah Tuhan yang bisa kita lihat. Dia Tuhan yang jadi manusia, firman Tuhan jadi manusia. Yang menebus kita, yang hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal untuk menggantikan kita. Ya, jadi iman kita bisa timbul karena firman. Dan firman itu jadi manusia. Izinkan aku menjelaskan lebih lanjut lagi teman-teman. Dan mengajak semuanya untuk benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Ini yang terjadi, Tuhan berfirman. Ya, dari awal Tuhan menciptakan dengan firman. Ya, berfirmanlah Allah maka dia menciptakan semuanya. Ya, akhirnya apa? Dia berfirman, dia memberikan peraturan untuk melindungi kita. Tapi manusia lebih dengerin apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Manusia lebih dengerin apa kebohongan iblis daripada dengerin firman Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berjanji yang akan mengirimkan juru selamat. Di sepanjang perjalanan Tuhan tetap berfirman melalui para nabi. Dan manusia sekali lagi berulang sepanjang sejarah kita baca di Alkitab, kita menemukan ya bahwa manusia lebih dengerin apa kata dirinya sendiri, apa kata setan, apa kata orang dibanding apa kata Tuhan. Akhirnya semua nabi pun ketika berupaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dibunuh di tiap era. Ya, seperti manusia berusaha membungkam Tuhan dari berbicara. Akhirnya apa? Tuhan mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Ya, dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berulang. Ya, akhirnya dibunuh juga, Yesus disalib. Tapi ini yang menarik, dari penyaliban Yesuslah justru Tuhan menyelamatkan Anda dan saya. Makanya apa? Penting untuk kita mengenal Dia. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Dan aku berharap walaupun Dia nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa mengenal Bapa, mengenal Tuhan yang tidak kelihatan melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa percaya kepadanya. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhanku yang gak kelihatan. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami untuk memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan, di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. So don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.